kabulkan semua hajatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Jama'i Ma'mur yang telah hadir di acara pada pagi hari ini. Begitu juga Ustaz Hadi, Ustaz Husni, Ustaz Agus, dan semua tokoh-tokoh agama yang ada di Tumpang Titi ataupun daerah-daerah di sekitaran Tumpang Titi, baik dari Nahdlatul Ulama'nya, MUI-nya, yang mungkin tidak dapat saya ucapkan satu persatu melihat dari waktu yang sangat sedikit sekali ini karena menjelang waktu zuhur. Mohon maaf saya tidak bisa ucapkan satu persatu nama-nama antum semuanya. Wabil khusus aparatur negara, Bapak kita semuanya, Bapak Haji Farhan MSSI ya. Saya pun tak tahu. SEMSI. Bapak Wakil Bupati kita semuanya, dan Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kumpul kita di sini Allah jadikan kita sebagaimana isyarah baginda Nabi Muhammad SAW lewat doa di Masjid Ijabah, lebih tepatnya di kota Madinah. Rasul SAW mengatakan, ya Allah, jadikan hati kaum muslimin menjadi satu semuanya. Lewat Tumpang Titi ini mudah-mudahan tanpa kita melihat daripada status apapun, kita hadir di tempat ini dengan hati yang sama, dengan barokah yang sama, barokah daripada sahibul haul. Pulang kita dari tempat ini semuanya mendapatkan barokah daripada sahibul haul. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedikit ayat memulai daripada acara kita pada malam hari ini. Setelah saya melihat daripada manaqib yang dibacakan oleh Ustaz Agus, saya terdiam dengan suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, rajulun sadaqu ma ahadallahu alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, lihatlah para pemuda-pemuda. Lihatlah Allah tetapkan di dalam hati-hati mereka sebuah ikatan janji, yang mana janji tersebut Allah ikatkan di hatinya para ulama dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir daripada manaqib yang beliau katakan tadi, setelah timah panas, timah emas menusuk daripada jantung beliau, apa yang beliau katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal tersebut adalah ucapan janjinya kepada Allah bahwasanya, demi Allah, hari ini telah kuselesaikan tugasku untuk meniklakkan kalimati Allah Ta'ala. Aku tutupkan hariku ini di dalam wafatku ini dengan ucapan Allahu Akbar, sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Rijalun sadaqu ma ahadallah alaih. Wahai Muhammad, lihatlah para pemuda-pemuda, para orang-orang yang telah Allah ikatkan janji mereka kepada Allah, yang mereka telah melaksanakan janji mereka kepada Allah. Hari ini aku sebutkan di dalam penamaan beliau apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para manusia, jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang menjalankan amanahnya sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan perikatan janjian kepada Allah, jangan kalian menganggap mereka adalah mati. Mereka hidup, bal inda rabbihim yurzaqun. Yakinlah Allah sampai detik ini masih memberikan rezeki kepada mereka semua. Apa yang kita dambakan di dalam hal ini? Kenapa kita hadir di tempat ini? Tak lain dan tak bukan, kita ambil rezeki yang Allah turunkan kepada beliau sahibul bait, sahibul hal, Haji Gusti Muhammad Said. Sebagaimana kami mendapat daripada fatwa para ulama ahli hikam mengatakan, salah satu ahli hikam, ahli hikayat mengatakan
bahwasannya idza jalasta indal wali lam asabatkal matar asabatkar rususa. Satu ahli hikmah mengatakan, wahai para manusia, kalau kamu duduk di depan satu wali Allah, baik dalam keadaan hidup ataupun beliau sudah meninggal dunia, kalian tak dapat hujan barakat, hujan rahmat, Allah pasti akan merembeskan hujan tersebut. Satu rembesannya, kata sahibul hikmah, beliau mengatakan, satu rintian hujan yang terkena di hati kita, Allah jadikan kita yang tadinya ahli maksiat pulang dari tempat ini, Allah jadikan kita ahli taat. Amin. Yang tadinya kita ahli syar, jelek kelakuan kita, berkah daripada sahibul hud, pulang kita dari tempat ini, Allah jadikan kita semuanya dalam keadaan baik. Amin. Amin. Keadaan kita yang tadi mulai semrawut, hadir di tempat ini, Allah luaskan daripada segala apapun yang kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyimpan pundi-pundinya lewat orang-orang yang dekat dengan Allah. Lewat orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka orang-orang yang dekat kepada Allah? Tidaklah satu amalan yang dilakukan oleh para kekasih Allah kecuali Allah bersumpah di dalam hadis qudsinya yang tercatat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya ketika satu orang sudah menjadi kecintaan aku telah sayang kepada dia. Dia menjadi kecintaan aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kita hadir di tempat ini dengan keyakinan bahwasanya beliau adalah wali Allah, beliau adalah kekasihnya Allah, yang segala apapun beliau minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hajat kita masing-masing semuanya. Semua pasti punya masalah, semua pasti punya keinginan, semua pasti mempunyai hajat dan maksud. Hadir kita di tempat ini, tak lain dan tak bukan pulang kita dari tempat ini, hajat maksud kita semuanya dibayar tuntas sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal ini hanya sekedar gombalan saja? Hal ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Satu cerita saya akan ceritakan di tempat ini. Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu memimpin suatu wilayah setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar, masyarakat di kota Madinah pada waktu itu mengalami paceklik yang begitu panjang, sampai di dalam catatan sejarah 2 tahun mengalami paceklik, kurma tak tumbuh, panasnya tidak membuat kurma tersebut tumbuh. Bahkan daripada mereka semuanya banyak yang terjatuh di dalam sakit karena panjangnya paceklik pada waktu itu. Para masyarakat kota Madinah datang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ayo kita adakan sholat istighosah. Kalau kita adakan sholat istisqa, minta hujan, ini sudah panjang sekali. Kita adakan istighosah, minta kepada Allah. Allahu yastaghithuna, Allah yang memberikan kita semuanya pertolongan. Sholat diadakan, diimami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. 3 kali sholat, Allah tak turunkan hujan. Allah tidak turunkan hujan di dalam sholat istisqa yang diminta sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dengan inisiatif Sayyidina Umar, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Ayo semua masyarakat kota Madinah, kita sama-sama ziarah kepada Rasul SAW. Keluar semuanya orang-orang masyarakat di kota Madinah, laki-laki, perempuannya, anak kecilnya, berada di depan rumah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Umar berkata, wahai Rasul SAW, saya bertawassul kepada engkau, turunkan hujan saat ini. Tidak turun tangannya Sayyidina Umar, tidak turun tangannya Sayyidina Umar, kecuali turunnya Sayyidina Umar tangannya dibarengi dengan hujan yang membasahi semua kota Madinah. Tidak ada perkataan Allah, wahai Rasul, dengan engkau, dengan berkah engkau, turunkan hujan. Dan kita yakin yang dilakukan Sayyidina Umar adalah benar. Kalau tidak benar, tidak akan diturunkan hujan pada saat itu. Karena semua takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Sayyidina Umar melakukan hal tersebut? Karena beliau mempunyai keyakinan kami tidak bisa langsung ke Allah, kami harus lewat wasilah. Siapa wasilah yang paling tinggi? Rasulullah SAW. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali harus lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini, saat ini, saya katakan di sini di Tumpang Titi, tidak ada yang bisa sampai langsung ke Rasul kecuali lewat para awliya Allah Ta'ala. Tawassul kita kepada awliya Allah mendatangkan keberkahan untuk kampung kita semuanya. Saya katakan kemarin di omong-omongan saya, perbincang saya tadi malam, luar biasa giatnya Ustadz Agus, Ustadz Hadi untuk melaksanakan haul pada pagi hari ini. Sampai terlaksanakan haul pada pagi hari ini adalah butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Masyarakat Tumpang Titi, antum punya intan yang begitu luar biasa. Antum mempunyai berlian yang begitu luar biasa, mahal harganya, luar biasa mahal. Apa intan tersebut? Ini beliau, Haji Muhammad Said. Intan yang begitu luar biasa yang ada di masyarakat Tumpang Titi, aneh. Sebagaimana yang dikatakan Pak Farhan tadi, kita mampu pergi ke Banjarmasin, mampu pergi ke Jawa-Jawa, sedangkan ada aulia yang besar, seorang anak raja yang meninggalkan harta duniawinya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanannya persis seperti salah satu sufi yang terkenal yang bernama Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham, anak raja, semua makanan bisa dipenuhi, semua keinginan dapat dilaksanakan. Tapi beliau memilih apa? Saya memilih untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau ia jadi raja, mungkin namanya tak terkenal sampai sekarang. Kalau dia jadi raja, mungkin kita tak kenal siapa Ibrahim bin Adham, tidak terkenal. Tapi ketika beliau menuju jalan Allah, Allah yang memberikan sinyal tersebut. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tersebut adalah hadis qudsi. Bunyi hadisnya, idza ahabballahu syai'an, idza ahabballahu abdan da'a Jibril. Di dalam hadis tersebut, apabila Allah telah senang dengan satu orang, Allah panggil Jibril. Jibril datang menghadap Allah. Ya Allah, apa gerangan supaya aku dipanggil di hadapan Engkau? Wahai Jibril, ini wahai Jibril, saya cinta sama orang ini, fa'ahibah, maka cintailah Jibril ini orang. Jibril pun datang kepada semua masyarakat yang ada di langit. Lalu Jibril berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta dengan satu orang ini, maka cintailah kamu orang tersebut. Semua penduduk langit taat sama Allah, cinta sama orang. Ketika orang langit sudah cinta sama orang tersebut, Allah kirimkan sinyal dari penduduk langit ke penduduk bumi untuk cinta sama orang tersebut. Namanya kalau ia mengambil jalur dunia tidak dikenal, tidak dikenang sama masyarakat. Tapi ini Allah berikan jalur kepada beliau, kamu ambil dakwah ilallah, kamu akan terkenal menjadi pejuang sejati. Mungkin di Tumpang Titi baru terkenal sekarang, tapi nama beliau ratusan tahun sudah ada di Belanda. Allah berikan sinyal tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang ada di bumi, baik non-muslim ataupun muslim. Allah kirimkan sinyal tersebut, cintai ini orang, karena Allah cinta sama ini orang. Di Tumpang Titi baru tahu ceritanya dari nenek datuk ini sudah tercatat di sejarah ratusan tahun yang lalu tentang perjuangan beliau semua. Siapa yang mengenalkan? Allah. Jalan